Shalom sekalian pemirsa. ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio ya. Ya, luar Hari biasa. ini kita kedatangan banyak tamu nih Daniel di studio tamu-tamu ya. yang istimewa loh mereka Ya, Deb, yaitu ya. salah satunya adalah Jemaat dari GIA Pegangsaan dari Jakarta ya. Selamat datang buat ibu-ibu sekalian di sini. Dan di sebelah kiri kami ada juga murid-murid dari Rema Bible Training Center Indonesia. Kalian ada di rumah, kami senang juga berjumpa dengan Anda. Kita percaya bahwa slogan daripada Anugerah Ministry adalah New Day, New Hope, and New Beginning. Jangan lupa pemirsa sekalian, Anda juga dapat menyaksikan Good News Program di website kami yang ada di www.anugerah.net. Ya, nah pemirsa kalau Anda lihat suasana di studio hari ini sedikit berbeda ya karena kita memasuki bulan Desember nih, jadi ada suasana Natal Christmas Daniel is ya. in the air. Ya, tepat sekali. Dan hari ini kami akan menampilkan satu topik yang luar biasa yaitu public speaking for teachers. Wow, ya. jadi public speaking ini bisa untuk siapapun juga, tetapi hari ini kita akan memfokuskan untuk para pengajar-pengajar. Benar sekali ya. Dan narasumber yang akan kami tampilkan nanti adalah Charles Bonar Sirait ya. Seseorang yang sudah nggak asing lagi, seorang pakar komunikasi nasional ini, Deb. Luar biasa sekali, dan kita percaya bahwa seseorang ini akan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Oleh karena itu pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk hubungi keluarga Anda, teman-teman Anda, ataupun kalau Anda mengerti mungkin guru les, mungkin guru sekolah daripada anak saudara, Anda tahu mungkin cara ngajarnya bosan tuh, ini perlu dengar yang satu ini ya. Hubungi mereka untuk langsung tune in di Good News Program. Nah pemirsa, sebelum kami tampilkan narasumber kami, terlebih dahulu kami rindu mengajak pemirsa sekalian menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Prinsipnya, prestasi seorang siswa ditentukan oleh bagaimana teknik seorang guru mengajarkan materi kepada muridnya. Karena, jikalau sebuah pelajaran sulit diterima ataupun dipahami, maka bahayanya murid tidak mengalami kemajuan. Bahkan, tidak mendapatkan apapun dari pelajaran tersebut yang disampaikan. Inilah yang memotivasi Charles Bonar Sirait membuat buku yang bertajuk Public Speaking for Teacher. Dengan adanya buku tersebut, Charles berharap para guru-guru di seluruh Indonesia bisa terinspirasi. Seperti apa kisahnya dan apa saja trik-triknya? Saksikan Good News sesaat lagi. Dikatakan di situ kalau dia berdiri, muridnya berlari. Bukan hanya mencontoh, kadang-kadang malah bisa lebih worse. Bisa lebih parah, lebih buruk gitu. Kalau gurunya memukul, di rumah kemungkinan besar anak didiknya bisa memukul adiknya, bisa memukul orang lain. Shalom pemirsa, saksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Good News Program. Topik yang kita siapkan hari ini menarik sekali, yaitu Public Speaking for Teachers. Pemirsa sekalian, percaya nggak bahwa siapapun daripada kita itu pernah minimal itu berinteraksi dengan seseorang yang ngajarin sesuatu kepada kehidupan kita. Saya percaya ini dasar daripada kenapa buku ini ditulis. Dan di masa lalu kita lihat kadang-kadang kalau kita belajar kok sampai ada muridnya ketiduran gitu ya. Sampai muridnya nggak ngerti apa yang diajarkan. Saya pernah loh sekolah itu satu kali guru, nggak usah sebutin namanya, nggak usah sebutin namanya nggak usah sebutin mata pelajarannya. Jadi guru itu nerangin sendiri, muridnya tuh ribut gitu ya, ribut kayak pasar, gurunya nggak peduli gitu. Jadi ini sesuatu yang aneh dan kita mau belajar hari ini dari seseorang yang bernama Charles Bonar Sirait. Silakan. Bang, ini buku terbitan terbaru dari Charles Bonar Sirait yaitu Public Speaking for Teachers. Kenapa kali ini mau membahas tentang ngajar-mengajar? Ya karena saya punya hati untuk pendidikan, saya punya hati untuk generasi berikutnya yang menurut saya punya hak untuk bisa berkarya, punya hak untuk bisa lebih pintar daripada saya, untuk bisa lebih cerdas daripada generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu saya melihat atau saya gelisah atau saya merasa kurang nyaman melihat ada cara mengajar yang menurut saya masih harus diperbaiki. Kita tidak bisa terus menyalahkan kepada para guru kita, senior kita, Anda ngajarnya nggak benar, Anda pendidikannya kurang. Tapi sekarang berhenti menyalahkan, mungkin malah bisa memberikan saran. Sebaiknya kalau jadi guru kayak gini loh. Ya itu mungkin akan jauh lebih menarik karena mungkin juga orang tua kita bilang, oh saya nggak tahu kalau ternyata bisa membuat murid menarik dengan caramu. Jadi ini semua kemajuan teknologi, kita melihat hasil, kita evaluasi, kok banyak anak-anak Indonesia misalnya kurang berani mengemukakan gagasan. Benar. Kok banyak anak-anak Indonesia yang kurang kreatif. Ya. Nah ini semua sebetulnya sumbernya ya satu, karena selama kurang lebih dalam seminggu itu, Senin sampai dengan Jumat, most of the time dari anak-anak kita adanya di sekolah. Dan mereka dari jam 7 sampai dengan jam 3 atau jam 2, itu sekarang ada juga sekolah yang sampai jam 4, itu ada di sana. Nah berarti sebetulnya guru punya peranan penting ya, untuk anak-anak kita, untuk generasi berikutnya, bagaimana cara mereka mendidik itu sangat berpengaruh dengan cara kita menumbuhkan anak kita. Benar. Jadi kalau kita salah memilih sekolah, salah memilih guru, itu akan kelihatan sebetulnya hasilnya ya langsung ke rumah kita, yaitu investasi kita yang paling berharga ya karena anak kita. Anak-anak kita meluangkan waktu lebih banyak di sekolah daripada di rumah ya. Tetapi perlu diingat loh para pemirsa sekalian bahwa hari ini kita ngangkat topik ini bukan untuk menghakimi guru seperti yang Charles katakan, tetapi with all due respect, dengan sepenuh rasa hormat kepada siapapun pemirsa sekalian yang kebetulan adalah seorang guru, kami mengangkat topik ini supaya kami melalui Good News Program kami dapat memberkati Anda. Betul. Karena guru kan bukan hanya guru yang di sekolah, tetapi juga para hamba Tuhan juga adalah firman Tuhan mengatakan guru juga kan. Orang tua dapat menjadi guru yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, karena itu kita langsung masuk ke bukunya. Ya, bab pertama nih, judulnya Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari. Nah, jelasin nih Bang, apa yang dimaksudin di sini? Ya, itu sebetulnya peribahasa yang sudah lama kita dengar di peribahasa Indonesia. Artinya ingin mengatakan kalau guru melakukan suatu hal seperti ini, muridnya pasti akan mencontoh. Bahkan dikatakan di situ kalau dia berdiri, muridnya berlari. Bukan hanya mencontoh, kadang-kadang malah bisa lebih worse. Bisa lebih parah, lebih buruk gitu. Kalau gurunya memukul, di rumah kemungkinan besar anak didiknya bisa memukul adiknya, bisa memukul orang lain. Saya yakin dan percaya bahwa penyebab tawuran itu bukan hanya karena anak-anak kita itu hanya sekedar nonton tayangan, tapi juga mungkin dia lihat ada adegan-adegan kekerasan di sekolah. Dan guru perlu introspeksi, kita perlu introspeksi apakah betul tawuran itu atau perkelahian dan lain sebagainya itu akibat dari caranya mengajar. Nah ini yang kita harus evaluasi. Tentu kita nggak bisa melakukan itu dalam waktu cepat. Tapi kita juga lihat ada beberapa yang mengatakan bahwa itu potret dari sebuah pendidikan yang ada di sekolah. Jadi guru kencing berdiri, murid kencing berlari, apa yang diajarkan oleh guru pasti akan diikuti oleh muridnya. Apa yang diajarkan guru pasti akan dilakukan oleh muridnya, bahkan muridnya bisa melampaui guru itu sendiri. Jadi sudah harus pasti guru harus mengajarkan yang baik karena muridnya akan bisa melakukan lebih baik lagi. Ya oke, menarik sekali. Sekalian kita akan take a break sebentar dan nanti setelah kembali kita akan berbicara lebih dalam tentang Public Speaking for Teachers bersama dengan kami dalam Good News Program. Mulai dari Menteri Pendidikan Kebudayaannya, pemerintah, terus sekolahnya sendiri punya target yuk. Kita dalam 1 tahun ini dari sekolah ini misalnya cetak berapa juara.
Pada awal tahun 2011, kami meluncurkan program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, namun mereka mempunyai semangat untuk belajar. Program ini sudah berlangsung di 2 titik, yaitu GSPDI Mangga Ubi dan di GBI Cengklong, Jakarta. Tidak hanya menyekolahkan, menyediakan seragam dan alat tulis bagi mereka, tetapi kami juga memberikan nutrisi berupa 1 butir telur rebus dan 1 pek susu. Karena kami percaya dengan nutrisi yang baik akan meningkatkan semangat dan daya ingat mereka. Kami juga menyediakan bimbing belajar setiap 2 hari sekali untuk memperlengkapi mereka supaya menjadi anak-anak yang unggul. Selain daripada itu, setiap liburan sekolah kami akan mengajak mereka rekreasi ke tempat-tempat yang mengasihkan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mereka. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah. Diutamakan bila memiliki IMB gereja. 2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang, serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam 1 halaman A4, apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover. Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugrah.net atau PO Box 2089, JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. Public Speaking for Teachers dalam Good News program. Pemirsa, seringkali dalam masyarakat kita ini guru itu diabaikan ya. Seringkali kalau muridnya sudah pandai, lulus, kemudian mereka bekerja, bisa lebih berhasil dari gurunya, menghasilkan lebih banyak uang dari gurunya, dan jarang di antara mereka yang datang kembali dan bilang terima kasih sama gurunya. Ada satu lagu yang cukup terkenal loh. Omar Bakri, Omar Bakri. Lagunya Iwan Fals. Oh iya, itu kan juga tentang guru ya, itu betul, ya. betul. Gurunya naik sepeda ontel itu kan. Anak buah, sepeda angin anak itu kan. didiknya malah makin jadi udah naik mobil mewah, bahkan naik jet plane. Bahkan disindir juga anak didiknya jadi koruptor gitu kan. Nah, itu kan berbeda jauh dengan apa yang gurunya lakukan. Ya, jadi guru itu pada intinya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Karena itu hari ini dalam suasana Natal kami mau memberi hadiah buat para guru gitu ya. Karena itu kita mengangkat topik ini. Nah, bab 2 ini berkata guru harus mampu mencetak juara. Ini gimana Bang? Karena pada kenyataannya nggak semua murid yang diajar oleh gurunya tuh bisa menjadi juara. Ya, kita tahu penderitaan guru itu teramat luar biasa berat karena dia sendiri mengalami permasalahan terhadap dirinya sendiri. Dia punya masalah dalam kehidupannya, dia punya jam jadwal mengajar yang ketat, dia juga punya persoalan-persoalan lagi dengan sekolah itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita hanya mengkritik, memang kalau kita dalam posisi guru belum tentu juga kita bisa seperti apa yang ditulis buku ini. Karena ini ideal banget, minta guru itu harus bisa perfect, harus bisa 100 lah nilainya. Tapi walaupun sulit, saya merasa melihat guru ini memang pekerjaan yang mulia, yang dia harus mampu membagi ke semuanya ini. Ditambah satu lagi tadi, selain dia punya permasalahan dengan dirinya pribadi, dia punya masalah dengan keluarganya, dia punya masalah dengan muridnya, dia punya masalah dengan sekolah. Nah, di luar 4 tugas ini, itu sebetulnya ada satu tugas lagi yang menurut saya juga cukup berat. Guru harusnya mampu mencetak juara. Nah, ini kan perlu semacam waktu di luar itu semua, di luar katakanlah guru bisa bilang, wah saya juga gajinya nggak nambah, orang saya nyetak juara juga saya nggak dikasih apa-apa sama juaranya. Kecuali ada tanda-tanda perjanjian di atas misalnya putih, 5% begitu kan, royalti misalnya gitu, setiap gitu. kekayaan yang muridnya hasilkan. Sama kan ini seperti, masih menarik. Kan sama seperti pelatih tinju, kalau memang dia tahu ini petinjunya bagus, dia bukan hanya ada honor bulanan, tapi kalau nanti menang dia minta lagi winning fee. Nah, guru tuh kan di Indonesia nggak begitu. Nah, lalu cara yang ideal untuk seorang guru dapat menciptakan seorang juara menurut Bang Charles ini gimana? Ya, sebetulnya harus ada kolektivitas berpikir dari bangsa ini, mulai dari Menteri Pendidikan Kebudayaannya, pemerintah, terus sekolahnya sendiri. Punya target yuk, kita dalam 1 tahun ini dari sekolah ini misalnya cetak berapa juara. Karena saya kebetulan di sekolah saya dulu ya, di SMA dan di SMP, itu lahir juara-juara. Perenang nasional, atlet-atlet. Itu biasanya kita bangga kalau kita punya
atlet atau kita punya juara dari satu sekolah, nama sekolah itu juga naik. Jadi harum juga. Poin yang pertama dimulai dari semua orang, bukan dari satu orang guru aja. Iya, okay. Harus semua orang guru punya mental seperti itu. Namun memang kita juga tahu bahwa tidak mungkin dalam satu kelas misalnya ada jumlah 40 orang. Ini 40-40-nya bisa jadi juara. Memang mental juara itu sedikit, nggak banyak yang punya. Mungkin hanya sekitar 10%. Tapi kita berharap sebetulnya ya semua kelas itu bisa cetak juara. Nah, guru punya tanggung jawab yang lebih dari sekedar mengajar, tapi dia juga harus menjadi talent scouter. Talent scouter tuh kalau ada acara American Idol atau Indonesian Idol, kan di situ kan ada kompetisi. Bisa tahu ada satu gitu orang ya, kan yang namanya Simon Cowell tuh kritiknya keras sekali, tajam sekali. Nah, dia harus bisa lihat itu. Nah, nggak banyak guru di kita tuh misalnya tahu, Anda saya lihat dari bulan ke bulan jagonya Anda jadi atlet basket. Kenapa nggak Anda tajemin aja Anda jadi basket? Jadi memberikan pengarahan gitu ya. Iya, dia harus bisa menjadi mentor. Nah, kalau seperti ini kan gurunya harus bisa lebih sukses daripada muridnya. Jadi poin yang kedua, seorang guru harus menjadi mentor, melihat talenta apa yang muridnya itu punya. Talent scouter. Ya, oke. Dan itu nggak banyak yang punya guru-guru di kita. Karena ada 30 murid atau 40 murid di satu kelas dan semuanya itu kan punya jalan talenta kehidupan masing-masing. yang Tuhan sudah persiapkan masing-masing untuk kehidupan mereka. Berikutnya? Nah, berikutnya yang lain lagi, guru harus bisa mengenal masing-masing keunikan dari anak-anak ini, termasuk juga kelemahannya. Karena dari keunikan dan kelemahan ini, seorang anak bisa diarahkan untuk tidak mengkopi antara satu dengan yang lain, tapi mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Dan juara yang berikutnya adalah bukan hanya sekedar mengejar medali di luar, tapi juara buat diri mereka pada saat nanti setelah keluar dari sekolah, itu apa yang namanya percobaan ataupun kompetisi yang sebenarnya itu akan terjadi setelah sekolah selesai. Nah, nggak harus juara itu dengan medali emas, tapi mereka bisa menjadi juara di dalam kehidupan mereka masing-masing, mengatasi masalah. Nah, persoalannya selama ini kan sekolah hanya mengajarkan matrikulasi, pendidikan. Sekolah kita tidak didesain untuk orang bisa menjadi juara dan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Padahal persoalan di kehidupan itu jauh lebih kompleks daripada persoalan itu di sekolah. Jadi kalau seorang guru atau sebuah sekolah dapat melihat bahwa sekolah ini hanya merupakan masa persiapan untuk masuk ke masyarakat sesungguhnya, maka ini berarti sama dengan kita menciptakan kader-kader juara juga. Persis. Artinya seperti itu, ada 4 poin ini. Iya, persis. Dan yang agak dilupakan oleh pemerintah, bagaimana mungkin sih guru bisa mencetak juara kalau gurunya sendiri saja tidak dikompetisikan. Jadi juga harus ada perlombaan guru yang mampu mencetak juara. Antara guru ini harusnya diadu. Jadi gurunya sendiri harus punya mental juara, baru dia bisa mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi setiap orang harus mempunyai sense of competition. Exactly. Yang dalam rupa yang positif tentunya. Persis. Jadi kompetisi guru untuk mencetak juara itu bisa diukur. Dalam 1 tahun Anda mencetak berapa orang juara sih? Belum ada ya Bang kompetisi guru? Yang belum ada. Oke. Ini jangan kemana-mana, masih ada banyak sekali yang akan kita bahas dalam Good News Program. Dan kita akan menyaksikan tim angklung dari GIA Pegangsaan. Stay tune. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
gadgets apa bedino bite. Bakso goreng, bakso udang, oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good, it's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Dreaming of a Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and teardrops listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. May all your Christmas be white. Just like the one I used to know. Let me go, listen, listen. Sleigh bells in with every Christmas card I write. You gave
Musik tradisional juga perlu loh untuk digalakkan lagi ya. Udah mengglobalisasi kok. Globalisasi. Mewakili dari tim angklung ada Ibu Suryati dan Ibu Kian dari GIA Pegangsaan. Betul. Ya. Nah, shalom Bu Suryati sama Shalom. Bu Kian. Apa kabarnya? Luar biasa. Ini boleh tahu tim angklung ini sudah terbentuk mulai tahun berapa nih sampai bisa jago kayak gini? Baru loh Bu. Baru ya? Satu tahun lebih. Oh, 1 tahun lebih. Wow. Gurunya hebat atau murid-muridnya yang luar biasa? Murid dan gurunya sama-sama. Kompak. Kompak. Ibu Suryati adalah Ibu Gembala Sidang dan Ibu Kian adalah Ketua Angklung nih ya, koordinatornya. Nah, boleh tahu rahasianya apa sampai bisa kompak gitu? Apakah sering latihan atau bagaimana? Ya kita kalau itu latihan setiap hari Selasa dan Rabu. Selasa dan Rabu. Ya, berapa jam? 1 jam. 1 jam. Susah nggak sih main angklung itu, Bu? Enggak lah. Enggak ya? Dan Bu, apa tujuan daripada tim angklung ini dibentuk? Bisa cerita nggak? Sebetulnya begini, waktu itu kita memasuki usia ke-50, rasanya kita ingin melakukan sesuatu yang lebih lagi. Kami dari seksi wanita, Gereja Islamasi Pegangsaan, punya paduan suara. Tapi kami ingin melakukan yang lebih lagi. Lalu Bu Kian mengatakan bagaimana kalau kita bentuk angklung. Kami mulai melihat, mulai mempelajari angklung, kemudian terbentuk. Tepatnya 16 Agustus 2011. Oh, jadi dari perayaan Jubile itu terus kemudian diterusin. Berkat sampai dengan hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya. Kemudian apa rencana berikutnya, Bu? Setelah angklung ini apa yang akan dilakukan gitu? Ke depan kami mau memantapkan angklung dulu deh Pak. Karena seperti yang tadi Pak Charles bilang, kami ini angkatan ABG. Ibu gue. Pelan-pelan deh. Angkatan ibu gue. Angkatan ibu gue. Ya ABG. Iya. Punya pesan mungkin bagi beberapa orang yang mungkin dalam periode ABG tadi ya ini. Apa tuh angkatan ibu gue tadi ini untuk angkatan mereka. Ibuku. Untuk mereka nggak istilahnya kadang-kadang orang yang sudah lebih senior itu kan mungkin merasa saya rasanya masanya udah lewat gitu loh ya. Apa yang dapat saya lakukan untuk mengisi kehidupan saya? Mungkin Ibu bisa berikan kata-kata dorongan kepada para pemirsa kita. Ya, silakan Bu Kian. Nah, kalau dulu tuh saya pikir gini, ini kan usia udah mulai ini, kalau di paduan suara kan suara sudah mulai inilah berubah gitu. Ya Bu ya? Ya, jadi saya pikir apa ya yang bisa ini supaya ibu-ibu juga tetap melayani itu. Saya ambil kesempatan angklung aja deh gitu. Apalagi angklung kan ini istilahnya cita rasa murni Indonesia. Ya. Gitu. Terus biasa. Semua kan bisa ngikut gitu. Dahsyat, luar biasa. Silakan Deb. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya sudah datang di Good News Program. Sudah mampir ke Good News Program dan kami berdoa tim Anda akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa sampai kemana-mana. Nah, pemirsa, ini waktunya kuis buat pemirsa sekalian. Ya, pertanyaannya mudah sekali, yaitu apakah kesan pemirsa tentang tayangan Good News hari ini tentang topik kita Public Speaking for Teachers? Anda bisa memberikan jawaban Anda melalui format seperti ini, kuis, nama, kemudian alamat lengkap Anda dan jawabannya ya. Anda bisa kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Apabila pemirsa mengirimkannya melalui email, sertakan juga nomor HP Anda. Kepada 10 kesan yang termenarik yang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Bang Charles Bonar Sirait, yaitu Public Speaking for Teachers. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Lomba berdebat di Indonesia tuh sangat sedikit jumlahnya, sangat sedikit frekuensinya. Kalau di luar negeri, debate kontes itu sangat tinggi. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional,
kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita Haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam-hitam, udah hitam hidup lagi. Tapi Mama selalu bilang, dia suka nangis. Tapi Mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan yang nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Public Speaking for Teachers dalam Good News program. Langsung aja kembali kepada Bang Charles Bonar Sirait. Ya, Bang Charles, tolong jelasin nih bab ke-13, Critical Thinking Attitude. Karena kami pikir memang di Indonesia ini ya kekurangannya, murid-murid tidak dilatih untuk punya pemikiran yang kritis. Tidak dilatih untuk bertanya, mengeksplorasi, mencari jawaban, mengemukakan pendapat. Sehingga pada saat dikirim untuk berkompetisi dengan murid-murid dari luar negeri, kalahnya kita tuh masih di sana. Karena kalau di luar negeri mereka dilatih critical thinking-nya. Gimana nih Bang? Ya itu mungkin juga proses yang terjadi kepada guru-guru ini pada saat guru-guru ini masih anak-anak. Jadi yang penting dalam pendidikan ini persoalan juga masa yang lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau guru yang sudah merasa hopeless, tidak merasa punya masa depan, sekarang masanya juga nggak jelas, dia mau naik status gurunya setelah ini mau jadi guru yang seperti apa dan masa lalunya tidak di-equip dengan pendidikan yang baik. Saya rasa bagaimana mungkin tercipta sebuah kondisi di mana kita punya guru-guru yang kritis, agak sulit. Salah satu contoh yang paling konkret aja, lomba berdebat di Indonesia tuh sangat sedikit jumlahnya, sangat sedikit frekuensinya. Kalau di luar negeri, debate kontes itu sangat tinggi. Jadi orang dibiasakan untuk memiliki dua cara pandang yang berbeda, tidak apa-apa dalam konteks, dalam bahasa yang sederhana, berantem di atas panggung tuh nggak apa-apa. Misalnya Pak Daniel dan Kak Debbie punya pandangan yang berbeda terhadap melihat bunga ini gitu. Pak Daniel ngelihatnya dari sebelah sini warnanya putih, dari sana Ibu Debbie melihatnya warna merah. It's common, itu biasa gitu. Nah tapi di kita kalau kencang sedikit suaranya terus dipikir wah berantem. Ini menunjukkan kekritisan. Salah satu cara untuk kita menunjukkan kekritisan adalah kita meninggikan suara kita. Atau kita mempertahankan argumentasi kita. Tapi kita bisa menjelaskan kenapa bunga ini warnanya putih, karena dari sini saya lihat putih. Kenapa bunga ini warna merah, karena memang dari sebelah sini warna merah. Dan mestinya guru menjadi salah satu penengah di debat itu, mengatakan bahwa kedua pendapat memiliki argumentasi yang sama-sama benarnya, karena bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Kalau kita berbicara mengenai cara berpikir yang kritis. Nah, ada suatu kebiasaan di Indonesia yang dikatakan kalau orang tua berbicara, anak harus diam. Gitu ya. Guru berbicara, murid juga harus diam, harus dan diharuskan untuk nurut gitu loh. Nah, ini apakah ini nggak kontradik dengan cara Anda mengatakan critical thinking ini? Ya, saya rasa yang dimaksud dengan critical thinking di sini bukan kita istilahnya membandel ataupun kita tidak hormat dengan orang tua kita. Yang namanya obedience itu, yang namanya kepatuhan itu tetap perlu. Pada saat orang tua atau guru menerangkan, saya pikir sebelum murid diberikan kesempatan untuk bertanya, murid memang harusnya diam. Karena memang kita memberikan kesempatan kepada orang tua atau kepada guru untuk menyelesaikan dulu bagiannya. Setelah itu, guru juga harus menyediakan ruang. Ketika dia diberikan waktu 60 menit untuk menerangkan, jangan dipakai semua menurut saya 60 menit untuk dia satu arah. Pakai saja sekitar 48 menit,
12 menitnya akan dipakai. Baik anak-anak sekalian, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya masuk ke dalam sesi yang namanya Anda boleh bertanya, saya akan menjawab. Kalau perlu apa yang saya sampaikan semua, tolong Anda kritisi. Nah di 12 menit ini, itu murid diberikan kesempatan jauh lebih besar daripada gurunya. Tetapi kalau di dalam pendidikan kita di nasional itu ada yang namanya uji kompetensi guru. Semua kurikulumnya harus selesai dulu tersampaikan ke murid. Dan itu sudah selesai 48 menit tadi. Oleh karena itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru adalah time management. Ketika dia tidak boleh memakai seluruh waktunya di kelas hanya untuk dirinya mendeliver message. Itu harus ada sekitar 20% untuk tanya jawab. Atau murid diminta untuk berdebat di depan kelas. Ya, sehingga topik daripada satu bahasan itu bisa berkembang. Iya, dan itu juga yang membuat orang nggak ngantuk. Ini salah satu tips untuk para guru di daerah ataupun dimanapun. Ketika Anda terus ngajarin satu arah, itu orang biasanya cuma 5 atau 10 menit batasnya untuk bisa nangkap. Gimana kalau ada seorang guru yang kemudian berkata, nanti kalau saya nggak bisa jawab gimana? Nah, itu menarik karena jadi, memang juga banyak yang tidak bisa jawab. Jawabnya gimana? Itu pertanyaan yang bagus. Itu pertanyaan yang Besok bagus. saya kasih jawabannya. Oke, sebelum dijawab kita akan break sebentar, pemirsa sekalian. Ini getting hot gitu ya. Jadi kita akan membahas bukan mencari kelemahan guru, tapi kita akan membantu guru-guru siapapun Anda. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Bagaimana sikap yang baik ketika kita mengajar, menyampaikan satu message. Jet alfabet Dynobite, bakso goreng, bakso udang, oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat, oh so good, very good, so good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. It's getting hot, jadi akan menjadi sangat panas kali ini. Kembali kepada pertanyaan saya, kalau gurunya bilang, kalau nggak bisa jawab gimana? Ya, pertama itu keadaan yang menjadikan kalau tidak bisa jawab. Masa ada guru yang nggak bisa jawab pertanyaan muridnya? Guru di mana-mana harus lebih pintar daripada muridnya. Jadi guru menurut saya nggak boleh terjebak dalam keadaan tidak bisa jawab. Tapi, kalaupun memang tidak bisa jawab, ya ini tidak harus diikuti. Tapi ini hanya dalam keadaan terdesak. Sama kan kalau petinju terdesak, dia di sudut ring, dia pasti bisa nunduk, dia bisa ngeles, bisa dan lain sebagainya. Tapi ini cara yang tidak perlu diikuti, kalau ini kecuali sudah mentok saja. Pertama begini, kalau emang nggak bisa jawab, pertanyaannya ada teknik ya. Ini teknik bukan mengelabui. Guru bisa mengatakan seperti ini, pertanyaan ini bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya ingin Anda semua yang ada di dalam kelas ini bisa memberikan pandangan Anda. 1, 2, 3, 4. Sambil mereka semua empat-empatnya melihat, guru harus tetap melakukan scanning. Kalaupun memang dia lupa, oh ternyata jawaban atas pendekatan jawaban salah satu jawaban dari 4 orang ini ada yang lebih benar. Nah, dia bisa lihat 1, 2, 3, 4 terjadi yang tadi misalnya mana yang salah dan mana yang lebih benar. Tapi sekali lagi, kalau buat saya, guru harusnya siap. Dalam keadaan apapun dia harusnya bisa jawab. Karena gimana? Kita belajar sama master kok, masa master nggak bisa jawab? Oh, oke. Jadi istilahnya guru harus mempunyai kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan dari muridnya. Kalau enggak, muridnya akan bertanya ke orang lain. Jadi harus mau up to date lah ya. Jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah diberikan. Karena memang guru kan didesain untuk jadi master kan. Betul. Masa kita nanya sama master yang lain? Betul. Nah, ini berikutnya. Ada nggak teknik-teknik khusus yang bisa diajarkan hari ini kepada pemirsa sekalian di rumah? Bagaimana caranya supaya menjadi seorang guru untuk ngajarnya itu loh. Ngajarnya yang menarik, nggak membosankan. Mungkin aku boleh pinjam dulu. Nah, yang jelas guru-guru di Indonesia punya satu satuan kurikulum yang memang harus diikuti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu namanya kurikulum.
Dan di kurikulum itu ada yang namanya uji kompetensi guru. Di uji kompetensi guru atau UKG itu ada beberapa hal, dan salah satunya mengenai public speaking itu adalah kepribadian. Jadi ada 4 dasar. Sebentar lagi nanti pemerintah Indonesia akan memasukkan IT, jadi ada 5. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang guru ini membaca kurikulum itu plek seperti ini, yang seperti ini juga 100% disampaikan ke murid. Padahal apa yang diberikan di dalam kurikulum seperti ini anak sifatnya hanya panduan ataupun guideline. Yang harus dikembangkan sendiri gitu ya. Sama seperti pada saat misalnya Pak Daniel dan juga Ibu Debbie membawa acara ini, dibuatkan skrip seperti ini. Tapi kan pada kenyataannya untuk bisa mencapai, untuk bisa dekat ke pemirsa, kan nggak bisa 100% ngafalin ini. Akibatnya ini muridnya ketiduran. Ketiduran, karena dia cuma baca doang. Jadi harus dikembangkan, cari bahasa sendiri, cari pendekatan. Kalau misalnya ngajarnya kebetulan di sekolah Jakarta, mungkin harus ngomong dengan dialek Betawi. Kalau kebetulan misalnya lagi ngajar di daerah terpencil di Papua, mungkin harus bawa sedikit materi tentang Papua. Jadi harus ada persiapan ya. Udah Nomor jelas, 1 ini persiapan. Sudah jelas. Jadi begitu nanti kita punya kurikulum, kita pulang ke rumah, kita bikin persiapan. Dari kurikulum ini dipindahkan ke naskah sendiri. Nah, naskah ini adalah bahasa kita sendiri, tidak mengikuti bahasa buku ini. Tapi poin-poinnya tetap mengikuti kurikulum. Dan setelah itu melakukan latihan, dan setelah latihan kita praktikkan di kelas, biasanya kita lakukan evaluasi. Nah, ini ada yang disebut dengan guru itu memberikan form, kuesioner kepada murid. Bagaimana menurut Anda cara mengajar saya? Anda tolong dong nilai saya itu 100, 90, 80, 70, atau bahkan 50. Wah, ini menarik nih ya. Guru nanya sama muridnya nilainya berapa. Dan biasanya tuh guru Indonesia, waduh, masa saya yang lebih pinter, saya nanya sama murid saya untuk dinilai. Gengsi. Oke, kita akan lanjutkan karena ada beberapa pertanyaan daripada pemirsa kita yang ada di studio. Silakan. Iya, saya ingin bertanya untuk Pak namanya Charles. dulu Pak, siapa Pak? Nama? Iya, saya bernama Davidson Pangemanan. Bagaimana sikap yang baik ketika kita mengajar, menyampaikan satu message? Karena saya percayakan bukan message-nya, tapi bagaimana agar supaya yang disampaikan itu bisa ditangkap oleh murid? Iya, ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Davidson, itu soal delivering the message. Kadang-kadang message-nya nggak jadi masalah, kontennya sudah bagus, tapi the way you deliver the message-nya itu having a problem. Nah, kita harus bisa lihat contoh yang paling menarik sekarang. Kalau sebagian besar guru memberikan pengajaran di atas jam 12 misalnya, kita sudah harus tahu bahwa itu persoalan yang sangat berat dengan biologis manusia. Jam 12 sampai dengan jam 2 itu adalah jam-jamnya ngantuk. Kalau saya dapat kesempatan ngajar di jam tersebut, saya pasti harus lakukan kombinasi pengajaran dengan permainan. Dengan games misalnya. Tapi akan lebih menyenangkan buat saya kalau saya dapat pelajaran yang sulit, tetapi masuk early in the morning, jam 7. Nah, itu saya berarti atau nggak terlalu banyak memerlukan bantuan. Karena jam 7 itu adalah jam fit-fitnya orang. Konsentrasi semua masih pada tinggi. Oleh karena itu kita perlu tahu betul situasi peta dan keadaan di dalam kelas itu seperti apa. Yang kemudian juga menarik adalah mengajarkan kepada orang-orang yang heterogen dengan orang yang homogen itu agak berbeda. Homogen saya maksudkan di sini dengan misalnya satu suku adat atau laki-laki semuanya. Nah, mengajar di kelas yang kompleks misalnya campur, ada perempuan, ada laki-laki, agamanya nggak sama, itu jauh lebih susah. Karena heterogen kan, kompleksitasnya sangat tinggi. Persiapan-persiapan yang lain memang menganalisa, jadi melakukan perkiraan ataupun mapping. Ini sama seperti kalau kita menjadi pelatih kesebelasan sebuah sepak bola, melakukan pertandingan dengan kesebelasan lain, kita mau melakukan mapping, riset. Ini tim yang akan kita lawan seperti apa ya, yang tinggi ada berapa banyak. Di kelas kita ini yang bandel atau yang aktif pada saat kita menjelaskan ada berapa banyak. Kalau yang aktif ini nggak ditertipin Pak, ini yang lain-lain juga akan terganggu misalnya. Sering saya mengajar di sebuah kelas, ada 2-3 orang yang merasa pintar, ingin nunjukin kepintarannya. Nah, kita harus punya kemampuan leadership yang tinggi untuk menenangkan mereka. Tolong tunggu saya sampai selesai ya. Nanti Anda boleh menanya di sesi tanya jawab misalnya. Jadi karena kalau enggak, itu akan mengganggu dan motong di depan misalnya. Sikap yang paling baik tentu adalah sikap yang ramah, berwibawa, tapi at the same time kita mau tunjukin sama mereka, kita bersedia loh dikritik. Nah, itu yang anak-anak muda saat ini senang. 60 menit waktu Bapak mengajar, dulu dihabiskan 60 menitnya dengan semua mengajar satu arah. Sekarang hanya dipakai 48 menit, 12 menitnya itu digunakan atau 10 menit tanya jawab, yang 2 menit ada yang namanya customer feedback form atau student feedback form.
ini adalah lembar yang harus Anda isi, tolong Anda nilai bagaimana saya mengajar. Setelah itu Bapak review, pulang ke rumah. Ternyata sebagian besar dari kelas menilai Bapak angkanya 5. Jadi kalau angka 5 kan nggak bagus. 50% aja menilai kita 5. Berarti kita menurut saya sih gagal. Tapi kalau ukurannya 90% mengatakan kita angkanya 8, saya pikir kita bisa mulai mengatakan bahwa apa pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan baik. Itu satu-satunya cara evaluasi yang baik untuk mengukur apakah cara kita menyampaikan itu diterima oleh mereka. Ya, oke, menarik sekali. Kita akan take break dulu sebentar, nanti kemudian setelah itu kita akan kembali kepada sebuah pertanyaan yang lain. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Good News Program. Fungsi daripada panggilan dalam kehidupan Anda sebagai seorang guru adalah untuk supaya Anda dapat membawa orang lain untuk masuk di dalam potensi maksimal kehidupan dia. I love you so good. So good jet alphabet dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama kami dalam Good News Program. Sebelum kita lanjut kepada topik kita, Public Speaking for Teachers, saya rindu membacakan jawaban doa dari seseorang di Kalimantan Barat. Beliau mengalami terobosan atas pergumulannya setelah menghubungi counseling center kami. Dia berkata, "Shalom, terima kasih atas bantuan doanya. Saya sekarang sudah diterima bekerja di satu perusahaan pertambangan yang besar. Sekali lagi terima kasih banyak buat bantuan doanya." Jadi rupanya sebelumnya dia sulit mendapatkan pekerjaan, tapi kemudian sudah mendapatkan terobosan. Kalau ada di antara pemirsa yang masih membutuhkan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Kembali kepada topik bahasan kita ya. Ada seorang pertanyaan dari pemirsa juga, silakan beri Pak. Seru ini. Sebutkan nama Anda dulu, Pak. Ya, terima kasih buat kesempatan. Nama saya Tommy Tambahani. Topik ini bicara tentang public figure. Ya, sempat saya dengar tadi dari narasumber berkata bahwa seorang guru tidak hanya kemampuan, namun talenta. Nah, kira-kira untuk mencapai yang terbaik yang diberikan kepada murid itu langkah-langkahnya itu apa? Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Sesuatu yang baik menurut saya datang dari perencanaan. Sama seperti Tuhan juga punya perencanaan sebelum menciptakan dunia ini, dia sudah punya plan. Kapan, hari keberapa dia ciptakan dunia, hari kapan dia ciptakan seluruh hewan dan tumbuh-tumbuhan, hari kapan dia menciptakan Adam dan Hawa. Sama, menurut saya sebuah pelajaran yang baik di kelas itu tercipta dari planning. Nah, nggak banyak guru-guru kita mempersiapkan planning ataupun apa yang disebut dengan perencanaan pendidikan. Oleh karena itu membagi dalam sejumlah hari ataupun dalam sejumlah semester itu apa yang namanya kurikulum dipecah-pecah, menurut saya adalah salah satu kemampuan pertama yang harus dimiliki oleh guru. Yang kedua, kemampuan ia membuat naskah. Kemampuan guru ini memang harus memiliki kemampuan directorship, atau di dalam dunia kita sekarang kalau di dunia entertainment ini kita punya kemampuan yang namanya menjadi sutradara. Karena pada saat ia berada di depan, sebetulnya ia harus mulai mengatur apa yang kita sebut kalau di industri kami namanya rundown. Jadi urutan acara, mulai kayak seperti susunan acara. Di depan saya akan ngomong apa dulu. Setelah itu saya akan memperkenalkan apa.
apakah saya langsung memulai pelajarannya, apakah saya memutarkan sebuah presentasi melalui notebook. Karena di semua sekolah sekarang notebook itu sudah menjadi alat yang dimiliki atau standar. Ada juga layar dan lain sebagainya. Baru setelah itu saya mungkin masuk mengajarkan pelajarannya, setelah itu saya memberikan pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi ada urut-urutan. Nah, urut-urutan ini harus dimulai dengan benar. Seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya yang menarik, kalau guru yang memang memiliki visi yang panjang, dia tidak akan langsung mulai pelajaran hari itu. Salah satu ciri guru yang baik, dia pasti merefresh ataupun mengulang mata pelajaran yang disampaikan di kesempatan terakhir. Di kelas, sebagai contoh, di kelas ini minggu yang lalu saya mengajarkan tentang matematika perkalian. Supaya semua teman-teman ataupun murid-murid mengetahui itu, saya ulang 1-2 soal yang pernah saya sampaikan di minggu yang lalu. Oke, itu kira-kira 1-2 menit. Kita akan masuk sekarang ke dalam format perkalian yang lebih rumit lagi, tetapi masih berdasarkan pada perkalian tersebut. Sehingga ada benang merah dari pertemuan yang terakhir dengan pertemuan yang sekarang. Ini sama sebetulnya dengan struktur presentasi. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah presentasi, kita perlu menceritakan apa yang disebut dengan latar belakang, apa maksud dan tujuan, konten, kesimpulan, baru setelah itu ada tanya jawab. Kalau 5 komponen ini dituruti, ini merupakan sebuah konstruksi ataupun bangunan presentasi yang sangat menarik. Saya pikir itu jawaban saya. Wow. Menarik sekali. Ya. Wow. Good. That's amazing. Ada satu pertanyaan yang dari saya nih. Perlu nggak seorang guru untuk pandai untuk melucu atau melawak gitu di depan kelas? Itu adalah salah satu kemampuan yang saya sebut tadi masuk di dalam public speaking. Di dalam uji kompetensi guru memang tidak terlalu ditekankan, tetapi itu masuk di dalam komponen kepribadian. Dari 4 tadi, itu ada yang nomor 3 ataupun nomor 4 namanya kepribadian. Kepribadian itu macam-macam. Bisa nyanyi, itu kepribadian. Bisa melawak, itu kepribadian. Bisa melucu, itu kepribadian. Bisa bercerita atau storytelling, itu juga salah satu kepribadian. Jadi talenta-talenta lain selain mengajar, ini memang harus dimiliki oleh guru. Karena manusia pada dasarnya 5-10 menit itu bosan lihat kita ngomong yang gayanya sama gitu. Jadi lempar satu lelucon, balik lagi serius balik gitu lagi, ya. Atau kalau dia bisa bernyanyi atau bisa bermain musik, lakukan itu sesuatu. akan menjadi advantage, itu akan menjadi nilai lebih. Kalau guru yang bisa mengajarkan muridnya pelajaran yang susah dengan sambil menyanyi, itu akan menjadi lebih menarik menurut saya. Betul, luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Charles. Kami sangat diberkati sekali dan kita akan tutup dengan melihat firman Tuhan sedikit. Kemudian kita akan berdoa di musim Natal ini untuk para guru. Baik. Oke, kita akan berdoa bersama-sama nanti. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat beberapa ayat yang akan kita lihat bersama-sama dari Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ada sesuatu yang menarik di sana yang saya akan bahas. Firman Tuhan mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya akan fokuskan kepada orang bilang ini adalah jawatan gereja, atau tepatnya adalah karunia Tuhan yang kelima daripada tubuh Kristus, yaitu pengajar-pengajar. Kami ingin menekankan kepada siapapun Anda, khususnya para guru-guru yang ada mengajar akademi sekolah, mungkin tingkat kindergarten atau TK, tingkat sekolah dasar, SMP, SMU, atau mungkin yang ada di universitas-universitas. Dengar baik-baik, ada satu panggilan yang besar daripada Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kehidupan Anda. Pada waktu saya berbicara masalah panggilan, kita tahu bahwa panggilan ini adalah sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan uang. Kalau kita berbicara masalah panggilan, ada 2 definisi daripada panggilan yang saya dapat lihat. Yang pertama, fungsi daripada panggilan maksud saya. Fungsi daripada panggilan itu adalah suatu alat untuk membawa kita masuk kepada takdir kita. Takdir rencana Tuhan, blueprint Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsi daripada panggilan dalam kehidupan Anda sebagai seorang guru adalah untuk supaya Anda dapat membawa orang lain untuk masuk di dalam potensi maksimal kehidupan dia. Jadi apabila Anda hari ini adalah seorang guru, miliki keyakinan bahwa Tuhan sudah memanggil Anda. Kalau memang Anda tahu bahwa itu adalah panggilan Anda, sekarang Anda tahu bahwa ini rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda untuk memulihkan kehidupan manusia. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda bersyukur kepada Tuhan bahwa Anda dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang pendidik, seorang pengajar? Kami mau berdoa buat Anda, siapapun Anda. Sehingga kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, rencana Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapak, kami berdoa khususnya untuk para guru, para pengajar siapapun Anda di rumah. Terima berkat Tuhan.
Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau akan membantu Tuhan. Berikan hati yang besar kepada pemerintah Republik Indonesia Tuhan, untuk mereka mau memberkati guru-guru. Kami memberkati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun Engkau, di kota apapun, di desa apapun, di gunung dan di lembah apapun juga, terima berkat Tuhan saat ini. Rencana Tuhan besar dan Tuhan tidak pernah melupakanmu. Apapun yang sudah Engkau berikan untuk memberkati murid-murid-Mu, sekarang juga terima berkat Tuhan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kesehatanmu dilindungi oleh Tuhan. Keuanganmu diberkati secara melimpah oleh Tuhan. Dan masa depanmu beserta masa depan anak-anak dan keluargamu akan dijamin dan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang selama ini sudah Engkau tabur kepada murid-murid-Mu, sekarang terima tuaianmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan kami, katakan amin. Haleluya. Ya, satu episode yang luar biasa pemirsa. Dan sebelum kami pamit undur, saya mau mengingatkan bahwa kami akan kembali menjumpai pemirsa sekalian di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata. Kami ucapkan terima kasih atas setiap kebersamaan yang sudah Anda berikan kepada pelayanan kami. Kami mengundang Anda untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Dan jangan lupa untuk selalu follow di Twitter kami. Dan juga Anda juga bisa cek di fanpage kami yang ada di Facebook Anugerah Ministries. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.